Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasatul Khairiyah, NPM 1804040069, Prodi Ekonomi Syariah kelas A semester 6. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah mata kuliah Fiskal dan Moneter yang berjudul Uang Elektronik dan Digital, Perspektif Islam. Nah, untuk pengertian uang elektronik itu sendiri yaitu alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server dan chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Kemunculan uang elektronik awalnya hanya berbentuk internet banking yang memberikan akses yang semula terbatas menjadi lebih mudah dan meluas. Internet banking memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi via telepon seluler. Penggunaan uang elektronik pada saat itu hanya terdapat di ruang lingkup terbatas, yang dalam hal ini adalah nasabah bank dengan nasabah bank yang lain. Akan tetapi, tren tersebut berubah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi di era tahun 2008. Hal tersebut menjadi awal mula maraknya transaksi jual beli melalui media elektronik. Uang elektronik yang semula dibatasi oleh kalangan tertentu kini mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Masyarakat luas dapat memanfaatkan jasa penyedia uang elektronik tanpa harus menjadi nasabah di bank. Bukanlah jenis uang baru, tetapi hanya merupakan suatu produk yang menyediakan jasa akses pembayaran, di mana penggunaan instruksi yang telah ditentukan oleh perusahaan penyedia produk, baik dengan cara di-tap, gesek, dan memasukkan akun login dan kata sandi untuk mentransfer dana dari akun pemilik produk kepada merchant. Uang elektronik juga dapat mengurangi kebutuhan akan uang tunai kertas, cek, kartu kredit atau debit sebagai alat pembayaran, sekaligus dapat menjadi aset kepemilikan seperti deposito atau obligasi. Jumlah uang beredar bahkan menjadi instrumen pada praktik kebijakan moneter. Keberadaan e-money diharapkan dapat menjadi solusi pembayaran yang inovatif dan cepat di tempat yang memang membutuhkan efisiensi durasi waktu pembayaran guna meningkatkan pelayanan seperti pembayaran tol, minimarket, food court, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada alat pembayaran non-tunai, e-payment, atau lebih familiar dikenal dengan e-money, dapat didefinisikan sebagai layanan perbankan modern dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja, yang memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan e-money diharapkan pula dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non-tunai yang akan menjangkau masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses kepada sistem perbankan. Alat pembayaran harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Kemudian nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Kemudian digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Kemudian nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
Dasar hukum penyelenggaraan uang elektronik telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Kemudian, penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Kemudian, tidak lagi menerima uang kembali dalam bentuk barang seperti permanen akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil. Kemudian sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi. Resiko keamanan terkait uang seperti kehilangan, pencurian, penipuan, dan persoalan-persoalan lainnya akan berkurang selama media non-tunai. Kemudian ada jenis-jenis transaksi dan macam-macam uang elektronik. Yang pertama, ada penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik. Kemudian transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dengan penjual dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian transfer dalam fasilitas untuk elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antara pemegang uang elektronik melalui terminal atau dilengkapi dengan perlengkapan khusus oleh penerbit. Kemudian tarik tunai, kemudian front reden, yakni penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa. Kemudian ada macam-macam uang elektronik. Yang pertama, uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Kemudian uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, reloadable, yang uang elektronik dengan bentuk reloadable adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang. Kemudian ada depositable dengan uang elektronik bentuk elektronik yang tidak dapat diisi ulang. Berdasarkan jangkauan penggunaannya, uang elektronik dibagi menjadi dua. Yang pertama, uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi. Kemudian uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban memegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukan. Contohnya yaitu suatu uang elektronik yang dapat digunakan dalam beberapa jenis transaksi seperti penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol, dapat juga digunakan untuk pembayaran telepon. Berdasarkan pencatatan data identitas pemegang uang elektronik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada hal. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit. Kemudian ada mekanisme transaksi uang elektronik. Penyelenggaraan uang elektronik diatur pada khusus dalam Peraturan Bank Indonesia tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia. Mekanisme dan alur transaksi uang elektronik secara umum ada 3 macam, yakni single issuer, multi issuer single operator, dan multi issuer multi operator. Multi issuer single operator dan multi issuer multi operator secara umum hampir sama pada mekanismenya, menggunakan lebih dari satu issuer atau menerbitkan uang elektronik namun
perbedaannya terletak pada jumlah sistem operator yang digunakan. Kemudian ada manfaat uang elektronik. Yang pertama, penggunaan dalam pembayaran sama mudah. Kemudian dapat meminimalkan penggunaan uang kertas sehingga meminimalisir kerusakan fisik uang yang beredar. Kemudian sangat baik untuk pembayaran massal yang bernilai kecil maupun frekuensinya lebih besar. Lebih praktis, cepat, fleksibel, dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai. Kemudian uang elektronik dapat diisi ulang melalui berbagai sarana yang disediakan oleh berbagai penerbit. Tingkat kepuasan konsumen yang semakin bertambah dan berkurangnya biaya transaksi. Uang elektronik lebih menjamin kepastian dan perlindungan hak konsumen. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan waktu elektronik dapat dilakukan lebih singkat dan dibandingkan transaksi dengan kartu kredit karena tidak harus memerlukan otoritas online atau tanda tangan PLN atau tanda tangan PIN ya. Kemudian selain menghemat uang kembalian, uang elektronik juga mendorong orang untuk berhemat dengan cara bijak, memperhitungkan pengelolaan pendapatan pelayanan khusus seperti potongan harga lebih besar. Kemudian penggunaan uang elektronik adalah bentuk andil dan peran serta warga negara. Pandangan uang elektronik dalam perspektif Islam. Nah, di sini bahwasanya ada dalil dari Al-Quran di atas bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 29 yang artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berhendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dalil Al-Quran di atas bahwa manusia boleh bermuamalah dalam bidang ekonomi asalkan dengan cara yang benar dan tidak dilakukan dengan cara yang salah menurut syara, juga dengan didasari saling meridoi. Dalil dalam bermuamalah ini pun diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW dari hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah dan dari Thabit dari Anas, yaitu kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim. Dengan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik yang menyatakan bahwa hukum uang elektronik itu pada dasarnya berasal dari syarat-syarat. Yang pertama, uang elektronik pembayaran yang memenuhi unsur berikut: diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dan suatu media yang terakreditasi. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dengan undang-undang yang mengatur tentang perbankan. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Kemudian penerbit dan pengisian nilai uang elektronik dalam perspektif Islam. Penerbit menempati posisi yang paling penting dalam hubungan antara penyelenggara uang elektronik tersebut, baik dilihat dari sisi kebijakan bank sentral karena penerbit sebagai pihak yang menerbitkan uang elektronik sebagai alat pembayaran, maupun dilihat dari sisi antar penyelenggara karena penerbit yang mengelola dana float dan mendapat keuntungan yang outstanding dan float tersebut. Akad yang terbangun dari hubungan antara penyelenggara uang elektronik dapat menggunakan akad ijarah dimanapun pihak yang memberikan jasa atau sewa dimungkinkan untuk mendapatkan ujroh
atau pelayanan jasa atau sewa yang diberikan.